Shalom saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita akan belajar bagian firman Tuhan bersama untuk David's Man Bible Study. Dan kita masih melanjutkan pembahasan untuk seri Spiritual Warfare atau peperangan rohani dan selengkap senjata Allah. Dan kali ini kita akan melihat bagian berikut dari selengkap senjata Allah, yaitu perisai iman dari Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-16. Karena itu sebelum kita merenungkan firman Tuhan lebih jauh, mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur untuk penyertaan dan kasih-Mu. Tuhan, sekarang kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Kami berdoa Roh Kudus mempersiapkan hati dan pikiran kami. Bukakan hati dan pikiran kami untuk boleh mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu, apa yang mau Engkau sampaikan kepada kami. Dan juga Tuhan, kami berdoa Allah sendiri mampukan kami dengan kekuatan oleh kuat kuasa Roh-Mu untuk kami boleh hidup di dalam ketaatan. Ini doa permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita akan melanjutkan pembahasan untuk seri selengkap senjata Allah dan peperangan rohani ini. Dan kali ini kita akan melihat tentang perisai iman, Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-16. Saya akan bacakan untuk kita semua. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Nah, perlengkapan yang kita lihat di sini adalah perisai iman. Artinya bahwa sebuah alat pelindung yang dipakai oleh tentara Roma pada saat itu. Nah, kata perisai yang dipakai di sini merujuk kepada sebuah perisai besar yang mungkin ukurannya hampir setinggi dari orang yang memakai perisai itu. Dan dipakai untuk menahan serangan dari anak panah yang ditembakkan. Jadi ini bukan perisai kecil atau yang berbentuk bulat atau segi lima atau apapun itu yang dipakai untuk pertempuran jarak dekat. Ini satu perisai yang besar. Nah, ada dua hal yang bisa kita lihat dari catatan Paulus yang dia berikan di sini mengenai hal perisai iman ini. Yang pertama, kapan kita mempergunakan perisai iman itu? Dan yang kedua, apa manfaat dari perisai iman itu? Yang nanti kita akan gali lebih dalam perenungan kita di sini. Nah, yang pertama, kapan kita menggunakan perisai iman ini? Di sini dikatakan bahwa dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Dalam segala keadaan. Artinya bahwa dalam segala kondisi yang kita alami, yang kita jalani dalam kehidupan kita. Nah, terkadang kita membagi-bagi bagian atau area di dalam kehidupan kita, kapan kita memerlukan iman, dan mana bagian hidup yang mungkin kita rasa bahwa menurut kita bisa atasi atau tangani itu sendiri. Nah, sebelum kita melihat lebih jauh akan hal ini, kita perlu mengerti apa yang disebut dengan iman itu terlebih dahulu. Untuk kita bisa mengerti dan melihat nanti bahwa sebenarnya setiap area dan aspek dalam kehidupan kita perlu yang namanya iman. Nah, Alkitab memberikan beberapa gambaran mengenai hal iman ini. Yang pertama, apa yang disebut dengan iman keselamatan atau iman yang berhubungan dengan keselamatan, iman yang menyelamatkan itu, yaitu iman kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ada beberapa ayat yang ingin saya kutip dan angkat di sini sebagai contoh dari Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Efesus 2 ayat yang ke-8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Kisah para Rasul pasal 16 ayat yang ke-31. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Ini jawaban yang Paulus berikan kepada kepala penjara di Filipi saat dia bertanya bahwa apa yang harus aku perbuat supaya aku selamat. Dan Paulus memberikan jawaban ini. Lalu 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-15. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Paulus memberikan pesan kepada Timotius untuk mengingat kembali iman yang dia dengar, yang dia terima, yang dimana dia bertumbuh di dalamnya kepada keselamatan itu. Kemudian ada juga iman yang merupakan karunia khusus atau karunia rohani yang diberikan kepada orang percaya. 1 Korintus 12 ayat yang ke-9. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman. Beberapa pandangan mengatakan bahwa yang dimaksud dengan karunia roh yang berhubungan dengan iman di sini adalah bahwa satu sikap hati di mana teguh dan percaya pada keadaan-keadaan tertentu yang keadaan di mana hal itu menjadi sukar atau sulit untuk dihadapi, tetapi punya keyakinan yang kuat di sana pada hal-hal tertentu. Nah, kemudian secara sederhana iman bisa diartikan dengan percaya. Iman kita bisa artikan dengan percaya.
Penulis kitab Ibrani mengatakan demikian. Ibrani pasal 11 ayat yang pertama. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ini memberikan sebuah gambaran yang jelas bahwa di dalam kekristenan iman tidak dipandang sebagai kepercayaan buta. Tetapi di dalam iman Kristen, iman yang berdasar kepada kebenaran. Iman adalah iman yang berdasar. Iman kita adalah iman yang berdasar. Sebab iman itu adalah sebuah pengharapan kepada pribadi yang nyata dan berkuasa, yaitu Allah itu sendiri. Iman tidak bertentangan dengan nalar. Meskipun mungkin iman melampaui nalar. Nah, ini harus kita pahami karena terkadang orang memberikan sebuah dikotomi di sana atau menunjukkan sebuah kontras perbedaan yang kuat antara iman dan akal sehat atau iman dan nalar, iman dan logis. Bahwa kedua hal itu bertentangan. Tidak. Kembali bahwa iman tidak bertentangan dengan nalar. Meskipun mungkin iman melampaui nalar itu. Nah, Thayer dalam leksikon bahasa Yunaninya memberikan pengertian untuk kata iman ini dari bahasa asli, Perjanjian Baru. Dalam Perjanjian Baru, sebuah keyakinan atau kepercayaan yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan Allah dan hal-hal ilahi. Ini definisi yang dia berikan berdasarkan leksikon dalam bahasa Yunani. Dia kemudian menguraikan lebih lanjut bahwa berhubungan dengan Allah, keyakinan bahwa Allah itu ada dan dia adalah pencipta dan penguasa segala sesuatu, penyedia dan pemberi keselamatan kekal melalui Kristus. Kemudian berhubungan dengan Kristus, iman berbicara mengenai keyakinan atau kepercayaan yang kuat dengan menyambut bahwa Yesus adalah Mesias yang melaluinya kita memperoleh keselamatan kekal dalam kerajaan Allah. Lalu iman juga berbicara mengenai keyakinan dan kepercayaan kepada pribadi Allah dan pekerjaan serta perbuatannya. Kita percaya dan melihat bahwa apa yang Allah kerjakan itu baik adanya karena kita percaya kepada pribadi Allah itu sendiri. Nah, Alkitab begitu jelas menunjukkan pentingnya iman dalam kehidupan orang percaya. Dan iman menjadi hal yang vital, hal yang penting di dalam perjalanan kita dalam menghadapi kehidupan hari lepas hari. Nah, penulis Ibrani mengatakan demikian di pasal yang ke-11 ayat yang ketiga dari suratnya. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Artinya bahwa kita percaya mengenai penciptaan alam semesta. Kita percaya bahwa Allah menciptakan alam semesta dan isinya karena iman. Mengapa? Karena kita tidak ada di sana pada waktu penciptaan itu. Tetapi Alkitab memberikan kesaksian akan itu. Allah memberikan ilham atau bekerja, memberikan penyataan ini kepada para penulis kitab di dalam Alkitab untuk menunjukkan kepada kita bahwa alam semesta dia ciptakan, dia ciptakan. Dan kita percaya akan hal itu. Lalu Ibrani 11 ayat 6, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari dia. Nah, saudara, di sini dikatakan bahwa tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Kita datang kepada Allah dengan basis atau dengan dasar iman. Tidak bisa dengan dasar pencapaian kita atau tidak bisa dengan dasar kekuatan kita. Tetapi kita datang dengan iman. Lalu Roma 14 ayat yang ke-23. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Artinya bahwa iman menjadi jangkar dan menjadi pengarah di dalam kehidupan kita. Apapun yang kita lakukan kiranya berdasarkan kepada iman. Dan iman kepada Allah. Kembali kepada poin, kapan kita menggunakan perisai iman ini? Di sini dikatakan dalam segala keadaan. Nah, iman yang dimaksudkan di sini adalah iman yang hidup, yaitu kepercayaan kepada janji-janji dan kuasa dari Tuhan. Iman adalah senjata pertahanan yang melindungi kita dari panah api si iblis. Kita tidak pernah tahu kapan iblis akan menembakkan panahnya ke arah kita. Jadi kita harus selalu berjalan dengan iman dan menggunakan perisai iman itu. Itulah sebabnya Paulus katakan pergunakan perisai iman ini dalam segala keadaan. Apapun keadaan yang kita hadapi dalam kehidupan kita, kita membutuhkan iman. Kita perlu melihat dari kacamata iman. Nah, Petrus dalam suratnya mengingatkan orang percaya untuk waspada terhadap serangan si jahat ini. Nasihat yang dia berikan di dalam 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat yang ke-8 dan ke-9 demikian. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Nah, lihat bahwa iman di sini digambarkan sebagai perisai di dalam surat Paulus ini. Melindungi kita dari panah api si jahat, yaitu upaya yang terus-menerus dari musuh, dari iblis untuk melemahkan kita melalui ketakutan, melalui ketidakpercayaan.
Mengapa hal ini penting untuk kita pahami? Karena mudah bagi kita untuk kita menjadi ragu akan janji Tuhan, untuk kita menjadi lemah di dalam perjalanan kita sebagai orang percaya, terutama dengan pergumulan yang akan kita hadapi. Nah, saya akan membahas hal ini lebih jauh pada bagian berikut. Tetapi di sini kita lihat pesannya jelas bagi orang percaya. Bahwa dalam menghadapi pergumulan rohani, terutama yang dijelaskan oleh Paulus di ayat yang ke-12 dari Efesus pasal 6, dia mengatakan bahwa perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Artinya ada peperangan rohani yang kita hadapi, satu dimensi yang tidak kita lihat secara kasat mata. Nah, maka penting untuk kita mengarahkan mata dan hati kita kepada Tuhan Yesus. Dan inilah yang kita sebut dengan iman. Kita percaya sepenuhnya kepada Dia yang sanggup menjaga hati dan pikiran kita. Dan bahkan Dia menopang kita untuk kita bisa terus beriman di dalam Dia. Menarik bahwa dalam catatan Injil kita bisa melihat Tuhan Yesus meneguhkan mereka yang lemah imannya. Dia memuji mereka yang percaya dan beriman kepada Dia. Bahkan Tuhan Yesus berdoa agar iman Petrus tidak gugur. Nah, terkadang mungkin muncul pertanyaan dalam hati kita begini. Bagaimana dengan iman saya? Seberapa besar iman yang Allah tuntut dari saya? Nah, untuk memahami hal ini, pertama-tama kita perlu mengerti bahwa iman itu sendiri adalah karunia atau pemberian dari Allah. Filipi 1 ayat yang ke-29. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya, tetapi juga untuk menderita bagi Kristus. Nah, yang berikut sulit memang untuk kita mengukur iman kita. Karena seringkali kita diserang dengan keraguan dan kebimbangan terhadap firman Tuhan, terhadap janji-janji Tuhan. Nah, Tuhan Yesus berkata dalam Lukas pasal 17 ayat 5 sampai ayat yang ke-6 demikian. Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, "Tambahkanlah iman kami." Jawab Tuhan, "Kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu." Artinya bahwa bukan ukuran dari iman itu, sebab kita tidak bisa mengukur iman kita dan iman orang lain. Hanya Allah yang sanggup melakukan hal itu. Hanya Allah yang bisa melihat kedalaman hati kita. Hanya Allah yang bisa mengukur iman kita. Dan di sini poin utamanya adalah kepada siapa iman itu kita letakkan. Itu yang menjadi hal yang penting di sini. Iman yang sederhana, tetapi jika diletakkan kepada tangan Allah yang berkuasa, maka akan berdampak besar. Satu catatan menarik bahwa konteks dari Lukas pasal 17 ini berbicara mengenai hal pengampunan. Dan terkadang kita merasa sulit dan bergumul untuk mengampuni orang lain. Sama seperti murid-murid merasa bahwa untuk bisa mengampuni orang lain kita memerlukan iman yang sangat besar. Tetapi Tuhan Yesus berkata bahwa meskipun kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja. Tetapi jika iman itu adalah iman kepada Yesus Kristus, maka Dia sanggup untuk memampukan kita untuk mengasihi dan mengampuni orang lain. Yang mungkin menurut kita hal itu begitu mustahil. Seperti memindahkan gunung, memindahkan pohon itu. Nah, saudara, di sini kita mengerti bahwa poin mengenai iman bukan persoalan mengenai seberapa besar iman itu. Kita perlu mendoakan untuk Tuhan membuat iman kita bertumbuh. Tetapi juga kita harus tahu iman kita diletakkan kepada tangan Allah yang Maha Kuasa. Nah, satu hal yang menjadi pagar bahwa terkadang ada orang beriman di dalam iman. Maksudnya bahwa iya, kalau dia yakin dan dia percaya maka satu hal itu akan terjadi. Nah, saudara, kita perlu mengerti bahwa kita beriman kepada Allah. Kita bahkan jangan terjebak pada pemikiran untuk beriman kepada hasil atau apa yang kita harapkan ke depan. Tetapi beriman kepada pribadi Allah itu sendiri. Sehingga apapun yang Allah berikan dan apapun yang Allah kerjakan, kita percaya bahwa itu adalah yang terbaik dari Tuhan. Mengapa? Karena terkadang ada orang Kristen yang beriman kepada apa yang dia minta kepada Allah. Artinya bahwa output atau hasil apa yang diharapkan itu yang terjadi, baru itu dia sebut iman. Tetapi jika kita percaya kepada Allah, maka iman kita tidak tergantung kepada apa yang akan terjadi ke depan. Karena kita tidak tahu apa akan terjadi ke depan. Tetapi kita beriman pada Allah yang berdaulat, Allah yang berkuasa, Allah yang sifatnya maha tahu itu. Nah, lalu saudara, apa manfaat dan tujuan dari perisai iman ini? Bagian yang kedua. Di sini dikatakan bahwa sebab dengan perisai iman itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Ada beberapa hal penting yang bisa kita lihat dari sini. Paulus menggambarkan musuh ini dengan sebutan si jahat. Artinya dia merujuk kepada pribadi tertentu, yaitu iblis. Nah, Matthew Henry mengatakan bahwa musuh kita, iblis, di sini disebut si jahat. Dia sendiri jahat dan dia berusaha membuat kita menjadi jahat. Godaannya disebut anak panah. Ingat bahwa sejak semula iblis berusaha menyerang dan menjatuhkan anak-anak Tuhan. Dan di sini Paulus menggambarkan serangan itu dengan istilah panah api.
Artinya bahwa lebih dari satu anak panah. Di sini dikatakan semua panah api, lebih dari satu panah. Gambarannya mungkin seperti dihujani dengan anak panah itu. Nah, jelas bahwa ini adalah bahasa figuratif atau bahasa kiasan. Dan panah-panah api ini bisa datang dalam berbagai bentuk dan sasarannya dalam hati dan pikiran kita. Panah-panah api ini bisa berupa keraguan, iri hati, kecemburuan, keangkuhan, kesombongan, kecemasan, dan seterusnya. Nah, semua ini bisa kapan saja dan di mana saja menyerang siapa saja, termasuk anak-anak Tuhan. Itulah sebabnya orang percaya membutuhkan yang namanya perisai iman. Dan kita bersyukur bahwa Allah memperlengkapi kita dengan perisai iman ini. Pertanyaannya, maukah saudara dan saya memakai perisai iman ini saat pencobaan itu datang? Lalu mengapa perisai iman ini penting? Bahwa dengan perisai iman ini kita bisa memadamkan panah api si jahat. Bahwa terkadang dalam peperangan pada zaman itu, panah-panah api atau bola-bola api yang ditembakkan itu tidak menembus perisai itu, tetapi karena terbakar, maka akan membuat para prajurit itu bisa saja panik dan melemparkan perisai itu, dan akhirnya mereka terbuka terhadap serangan yang lain seperti tombak, pedang, dan seterusnya. Tetapi mengenai perisai iman, Paulus mengatakan bahwa dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Jadi bukan saja panah itu ditangkal, tetapi juga apinya dipadamkan. Di sini kita mengerti bahwa iman berarti kita percaya kepada Allah apapun yang akan terjadi. Sebagai contoh, sering iblis menyerang hati dan pikiran kita untuk meragukan firman Allah. Dan dengan tantangan yang kita hadapi dan juga dengan tawaran yang datang dari dunia ini yang tidak memuliakan Allah, sering menggoda dan menggoncangkan hati dan pikiran kita. Ingat peristiwa yang terjadi di Taman Eden dalam Kejadian pasal 3. Di sana iblis menyerang Hawa dengan cara berusaha membuat Hawa meragukan firman Tuhan. Iblis memutarbalikkan apa yang Allah katakan. Kejadian pasal 3 ayat yang pertama. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya. Bukan, padahal Allah tidak berfirman demikian. Apa yang Allah katakan mengenai pohon itu? Kejadian pasal 2 ayat 16 sampai 17. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari yang kau memakannya, pastilah engkau mati. Lihat perbedaan yang jelas yang terjadi di sini. Kemudian kembali kepada serangan iblis kepada Hawa di Kejadian pasal 3 ayat 4 sampai ayat yang ke-5. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Lihat bahwa iblis memutarbalikkan kebenaran dan apa yang Allah katakan. Dan kemudian dia mau menunjukkan seolah-olah larangan itu diberikan untuk membatasi potensi dari manusia. Dan dengan demikian iblis mau menunjukkan bahwa Allah bukanlah Allah yang mengasihi manusia. Di sini iblis mencoba untuk membuat Hawa meragukan kasih Allah. Nah, lihat bahwa ini adalah strategi yang kuno, tetapi juga terus dipakai oleh iblis hingga saat ini. Dan sedihnya bahwa banyak anak-anak Tuhan jatuh kepada jebakan ini. Bahkan saya dan saudara sering terjebak di dalam hal saat kita meragukan kasih Tuhan itu. Terutama saat kita menghadapi pergumulan dan saat seolah-olah tidak ada jalan yang terbuka di hadapan kita. Nah, di sini kita mengerti bahwa perisai iman ini penting untuk membentengi hati dan pikiran kita. Untuk terus percaya kepada Allah dan meminta Dia untuk menolong kita. Untuk kita tidak jatuh kepada jebakan dari si jahat ini. Kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami renungkan. Kami berdoa Roh Kudus bekerja dalam hati pikiran kami. Tolong kami Tuhan Yesus, untuk kami boleh hidup di dalam iman kepada Engkau dan membentengi hati pikiran kami dengan perisai iman itu. Sehingga ketika kami tergoda untuk meragukan kasih-Mu, ketika kami tergoda untuk melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan hadirat-Mu, kami boleh membentengi hati dan pikiran kami dengan perisai iman. Dan langkah dan kehidupan kami boleh berjalan di dalam kehendak-Mu dan nama-Mu dipermuliakan. Bantu kami di dalam kehidupan kami setiap hari, di dalam perjalanan rohani kami, Allah topang kami, dan di dalam pertumbuhan rohani kami masing-masing, Tuhan menolong untuk kami boleh bertumbuh di dalamnya. Ini doa, ini permohonan kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.